Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat salah satu distro dari Linux yang bernama Ubuntu. Jadi saya saat ini menggunakan saat ini ada dua sistem operasi, yaitu distro Ubuntu 2.0 dan satu lagi adalah Debian. Nah, pada kesempatan ini kita di sini mencoba melihat seperti apa sistem operasi Ubuntu 2.0. Ini adalah komputer yang saya gunakan menggunakan distro Ubuntu 2.0 ya. Ubuntu 2.0 ini sekira terlihat dari namanya, berarti ini adalah turunan dari Ubuntu ya. Kemudian I-nya ya barangkali seperti inilah salah satu merek gitu ya. Dan dari tampilan logonya ini memang sangat mirip dengan Mac OS ya. Tapi memang ini ada variasi ya. Jadi ini adalah Ubuntu 2.0. Nah, di dalam Ubuntu 2.0 ini saya kira yang penting adalah bahwa kita dapat menjalankan Synaptic Package Manager ya. Dengan adanya Synaptic Package Manager ini kita cukup mudah ya untuk menginstal perangkat lunak yang kita butuhkan. Selain itu ya, instalasi juga dapat menggunakan perintah dari konsol ya, misalkan apt get install atau pakai aptitude ya, atau menggunakan yang tipe dep ya dan sebagainya ya. Jadi dengan adanya package manager ini kita dapat menginstal software-software yang kita butuhkan. Nah, ketika kita menggunakan Ubuntu ya, jadi ini salah satu efek ya yang ada di dalam Ubuntu ini ya. Kalau saya minimize ini yang magic lamp ya seperti ini. Kalau di close ini ya efeknya seperti pecah gitu ya. Saya sudah mencoba beberapa distro ya. Yang pernah saya coba ada Deepin ini saya install dan saya gunakan beberapa waktu. Kemudian sekedar mencoba pernah juga Cutefish ya, kemudian Elementary OS, dan pernah juga menginstal Kali Linux ya, yang tampilannya di setting seperti tampilan dari Mac OS. Nah, kalau saya pikir ini adalah tampilan yang paling mirip ya dengan Mac OS dibanding beberapa distro yang sudah pernah saya coba ya. Jadi ini model desktopnya, efeknya bisa macam-macam ya, bisa dibuat seperti ini. Kalau untuk peralatan
Ya, di sini sudah mensupport untuk WiFi, ya jelas. Kemudian sound system juga dapat digunakan. Nah, beberapa perangkat lunak yang ada di dalam sistem operasi yang saya gunakan ini ya, mulai dari text editor ini mungkin banyak di antara kita yang menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi ini Visual Studio Code juga dapat di running di Ubuntu ya. Kemudian memasang beberapa ekstensi ya. Ini mungkin kalau kita coba ini file ya, jadi ini seperti kurung ya, kurung yang berwarna ini dapat berjalan ya pada Visual Studio Code di dalam Ubuntu ya. Jadi ini adalah Visual Studio Code ya. Kemudian untuk menangkap layar ini ada spectacle ya. Saya biasanya menggunakan spectacle ini ya. Ini dapat menangkap seluruh atau sebagian dari layar ya. Untuk browsing saya menggunakan Google Chrome dan Firefox ya. Ini Google Chrome ini dapat membuka YouTube dan WhatsApp yang versi web juga dapat diakses di Ubuntu ini ya. Telegram ini juga dapat digunakan. Kemudian saya juga menjalankan AnyDesk ya, untuk mengakses komputer di tempat lain ya. Jadi AnyDesk ini juga dapat digunakan. Kemudian untuk screencasting ya, saya biasanya menggunakan Focus Screen Next Generation ya. Biasanya ini yang saya gunakan ya. Nah, pada kesempatan ini saya pertama kali menggunakan OBS Studio ya. Jadi rekaman ini saya gunakan OBS Studio, menggunakan OBS ya, Open Broadcast System ya. Jadi ini OBS dapat digunakan juga di Ubuntu. Nah, kalau untuk database ini saya menggunakan dua database ya, ada PostgreSQL dan ada MariaDB. Ya, jadi ini database MariaDB dan Postgre. Dan di dalamnya ya berarti sudah termasuk juga ada Apache Web Server, kemudian pemrograman PHP ya, untuk yang suka ngoding menggunakan PHP. Ini PHP admin 4 ya, yang untuk mengakses database pada
PostgreSQL. Kemudian untuk mengolah suara saya menggunakan Audacity. Mana ya Audacity? Ya, jadi ini Audacity. Saya sering menggunakan sound converter ya. Jadi dari misalkan ada video, diambil suaranya menggunakan sound converter, kemudian suaranya diedit menggunakan Audacity ya. Jadi ini Audacity ya di Ubuntu ini. Nah, untuk melakukan rendering ini saya menggunakan KDE Nlive ya. Hampir semua ya, mungkin bisa dibilang hampir semua video yang saya buat ini menggabungkannya, mengeditnya menggunakan KDE Nlive ya, dan diakhiri dengan rendering. Selanjutnya ya, untuk membuat ini ya, booting dari USB, saya ya sebenarnya tidak sengaja ya nyari-nyari, bingung, tapi kemudian ketemu dengan live clone ya. Jadi kalau dicari di Synaptic itu namanya live clone ya. Walaupun di sini tulisannya adalah FreeDAC clone. Kalau dicari di Synaptic Package Manager itu namanya live clone ya. Saya rasa ini sangat mudah ya. Dulu pernah menggunakan Rufus ya. Ketika saya masih menggunakan Microsoft Windows 10, saya menggunakan Rufus. Setelah pindah ke Linux, saya menggunakan live clone ini. Sudah dicoba beberapa distro, dari distro yang untuk zaman dulu ya, dari pernah juga Body Linux ya, Body Linux, kemudian Antix Linux, apalagi ya, Papi ya, Papi Linux juga pernah saya buat bootingnya dari USB menggunakan live clone ini ya. Tadinya di dalam launcher ini ada beberapa program yang secara spesifik itu sepertinya tampilannya untuk mengakses Macintosh ya, tapi karena jarang dipakai kemudian saya buang ya. Jadi ini beberapa yang sering saya software yang sering diakses atau sering digunakan, ini saya taruh di launcher ini. Ini ada Insomnia juga ya, untuk kita yang belajar membuat API ya. Ini Insomnia juga dapat dijalankan. Saya kira demikian secara sekilas ya, kita mencoba melihat seperti apa Ubuntu 2.0 ya, yang saya kira ini tampilannya
mirip dengan Mac OS ya, dan sepertinya masih agak jarang di explore. Oh ya, mungkin salah satu hal yang perlu menjadi catatan kalau yang akan menggunakan Ubuntu 2.0 ini adalah bahwa beberapa tampilan di dalam sistemnya itu menggunakan bahasa Jerman ya. Jadi kayak foto ini builder ya, kemudian dokumen ini dokumento ya. Kemudian kalau yang aplikasi konsol ya, ini misalkan kita menjalankan instalasi ya, apt-get install atau aptitude install, itu ya mungkin kita coba saja ya, misalkan sudo su ya aptitude install, misalkan nmap ini ya. Atau sekarang kita install dulu ya, apt-get remove nmap. Sekarang kalau kita install lagi, ya kalau ini bahasanya Inggris dan Indonesia ya, atau mungkin karena saya sudah melakukan update ya. Ya paling tidak ini ya di tampilan Dolphin ya, ini bahasanya adalah bahasa Jerman ya. Jadi kalau misalkan nanti ketemu dengan bahasa Jerman ya, kita harus membuka Google Translate ya, karena lebih familiar dengan bahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Jerman. Tapi itu tidak ketika awal-awal saja ya, saya pertama itu ketika mau mengklik next ya, next ini yang mana gitu ya, jadi buka Google Translate ya, bisa memahami apa yang harus dikerjakan. Ya demikian review tentang sistem operasi atau distro yang mirip dengan Mac OS, yaitu Ubuntu 2.0. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.